Jadi trigonometri itu kan berlaku pada sudut segitiga siku-siku ya, guys. Siku-siku A, B, C. Dari segitiga siku-siku A, B, C, siku-sikunya di A, sudut alfanya ada di B. Ya. Ya, Pak. Nah, nanti kan kalau misalnya di segitiga siku-siku, masih ingat nggak? Berlaku Pitagoras ya. Hmm. Nah, Pitagoras ini eh, nanti berfungsi untuk menghitung salah satu sisinya. Misalnya kita ingin mencari sisi AB gimana? Sisi AB gimana? AB sama dengan apa? Sisi terpanjangnya siapa di sini? CB. Ya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Ya, Iya, Pak. terus ada apa lagi? Mencari apa lagi, Pak? Mencari misalnya AC, berarti AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Lagi mencari AB, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Ini basicnya nih, harus sudah tahu untuk belajar trigonometri. Nah, lihat ya. Nah, kemudian untuk segitiga pada trigonometri ini, misalnya sin alfa. Sin alfa itu rumusnya apa? Sin itu kan sinus kan? Sin alfa rumusnya demi, depan per miring. Ini alfanya, sisi depan alfa itu AC, miringnya BC. Oke. Cos alfa, cos alfa ini alfa. Cos alfa sami, samping per miring. Di sini alfa, sampingnya huruf apa? AB kan? Iya. Nah, miringnya tetap sisi di hadapan siku-siku, yaitu BC. Tan alfa apa? Tan alfa itu adalah desa, depan per samping. Ya, depan per samping, depannya itu AC, sampingnya AB. Maka tan alfa itu adalah AC per AB, depan per samping. Nah, nanti ada kebalikan-kebalikan dari sin konstan ini. Kayak sin alfa. Sin alfa kebalikannya adalah kosekan alfa. Nah, kalau sin alfa tadi depan per miring, untuk kosekan alfa itu miring per depan atau BC per AC. Sekan alfa kebalikan dari cos, berarti BC per AB. BC per AB. Oke. Iya, Pak. Terus kotan alfa apa? Samping per depan. Sampingnya itu AB, depannya AC. Kebalikan dari tan ya. Nah, sudut istimewa kilo udah apa belum ini? Sudut istimewa ini. Belum. Belum ya. Iya. Nah, cara ngapalinnya gimana Pak? Nih, sudut istimewa. Jadi sudut istimewa ini ya, pelunya apa nih? Nilai sin theta akan sama dengan cos theta jika jumlah sudutnya 90 derajat. Perhatikan baik-baik nih. Ya, misalnya tetanya itu 30. Ya, 30 akan sama dengan apa Pak? Oke, nah sini. Ini kita isi dulu di sini ya. Hmm. Karena clue-nya nanti ini. Kita lihat sendiri ini. Theta itu sin 0 itu 0. Akan sama dengan cos 90. Kenapa? Karena 0 tambah 90 sama dengan 90. Tadi clue-nya gitu ya.
Nilai sin theta akan sama dengan cos theta jika jumlah sudutnya 90 derajat. Itu clue-nya. Terus apa lagi, Pak? Sin 30 berapa? 1/2. Nah, sin 30 1/2 akan sama dengan cos berapa? 30 tambah berapa yang hasilnya 90? 60. Nah, berarti sin 30 akan sama dengan cos 60, yaitu setengah. Nah, nanti 37 sama 53 sebenarnya tambahan untuk pelajaran fisika ya, tapi harus dihafalin juga. Sin 37 itu 3/5 akan sama dengan cos berapa? 53. 3/5 itu ya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 akan sama dengan apa? Akan sama dengan cos 45 juga kan? Ya, kita ngerti ya. Iya, Pak. Akan sama dengan cos 45. Nah, terus apa lagi, Pak? Nah, kemudian tadi sin 53. Sin 53 itu dia itu 4/5 akan sama dengan cos berapa? Hmm. Cos 37 yaitu 4/5. Paham nggak kira? Iya, Pak. Sin 60 berapa? Ah, Setengah akar 3 akan sama dengan apa? Cos 30 setengah akar 3. Gitu. Sin 91 akan sama dengan cos 0, yaitu 1. Karena 0 tambah 90, 90. Ya kan? Nah, untuk tan apa, Pak? Tan itu adalah sin bagi cos. Sin bagi cos. Nah, sekarang tan 0. Kan rumusnya sin bagi cos kan? 0/1 berapa? 6. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3 ini coret. Jadinya berapa? Akar 3. 1 per Plus akar 1 per akar 3. 3. 3/5 bagi 4/5 berapa? 5-nya coret, jadi 3/4. Ini setengah akar 2 ya. Maksudnya. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 berapa? Coret-coret jadinya berapa? 6. Hah? 1. 4/5 bagi 3/5 berapa? 5-nya coret, jadi berapa? 1 per 3. 4/3. 4 per 3. Setengah akar 3 bagi setengah. Setengahnya coret, jadi berapa? Akar 3. Akar 3. 1 bagi 0 berapa? 6. PD. Tak terdefinisi. Jadi angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Ya. Berapa angkanya dibagi 0? Hasilnya TD. Nah, terus gimana lagi, Pak, nih? Kita lihat ya. Berapa berarti gila ya. Nanti untuk kosekan dan sekan itu kebalikan, hanya kebalikan-kebalikannya ya. Kebalikan-kebalikannya nih kayak gini nih. Misalnya kosek 30. Kosek 30 kan kebalikan dari sin 30. Berarti dibalik 2/1, 2. Kosek 37, sin 37, 3/5. Dibalik 5/3. Gitu. Paham ya kira ya? Paham. Nah, sekarang gini. Untuk sudut berelasi di kalau di sampai sini ya, kuadran-kuadran ya, udah ya katanya. Udah. Nah, ini ya. Jadi sudut berelasi ini ada clue-nya. Clue-nya itu apa? Semua sin, tan, cos. Semua, artinya semua apa, Pak? Di kuadran 1, semua nilai sudutnya adalah bernilai positif. Baik sin, cos, tan, kemudian ada apa lagi tuh? Kosekan, kotan, dan sekan. Itu akan bernilai positif. Nah, rentang di kuadran 1 ini adalah 0 sampai 90 rentangnya. Ya. Rumusnya apa, Pak, di kuadran 1 ini? Alfa. Ya, karena di kuadran 1 ini hanya ada alfa. Dan rumus yang keduanya itu apa? Dia kurang dari 90 kan? Iya. Makanya yang keduanya itu adalah 90 dikurang alfa. Gitu. Paham kira ya? Nah, terus di kuadran 2, yang ini, kuadran 2, dia rentangnya dari berapa sampai berapa? Dari 90 sampai 180. 80-an begini kan? Tuh, rentangnya ya. Nah, di kuadran 2 tadi clue-nya apa? Semua sin tan cos. Berarti di kuadran 2 hanya sin yang positif. Tuh.
hanya sin yang positif. Dan di kuadran 2 ini rumusnya berapa? 90 plus alfa, ya enggak? Atau 180 min alfa. Dia kan kurang dari 180 kan? Tuh. Rumus di kuadran 2. Seperti itu. Paham ya kira ya? Rumus di kuadran 2. Terus di kuadran 3, semua sin tan cos. Di kuadran 3 hanya tan yang akan bernilai positif. Di kuadran 3. Kuadran 3 ini rumusnya berapa? 180 sampai 270 tentang sudutnya. Ya, berarti rumusnya apa aja? 180 plus alfa karena mengarah ke 270 atau 270 min alfa karena dia itu kurang dari 270. Ini rumus-rumus kuadran nih gila ya. Berarti kuadran 4 itu apa yang positif? Kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Dulunya semua sin tan cos. Maka di kuadran 4 ini hanya cos yang positif. Gitu. Tentangnya berapa? 270 sampai 360. Tuh. Oke. Berarti hanya cos yang positif. Rumusnya apa? Karena dia lebih dari 270, maka rumusnya 270 plus alfa atau 360 min alfa. Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, berarti kalau semua sin tan cos, sinnya di kuadran 2, itu berkebalikan dengan, sin ini berkebalikan dengan cosnya kan? Maka Ya. akan bernilai positif. Tan berkebalikan dengan kotan gitu kan? Maka kotannya akan bernilai positif. Kuadran 4 apa? Cos, kebalikan cos apa? Sekan. Paham ya? Nah, untuk menentukan syarat-syarat penggunaan rumusnya gimana Pak? Syarat yang pertama, jika nanti kita menggunakan rumus 90 min alfa, kemudian 90 plus alfa, kemudian 270 min alfa, ataupun 270 plus alfa, akan terjadi perubahan. Ya, perubahan apa aja di sini maksudnya Pak? Yang pertama, sin alfa akan jadi cos alfa. Kemudian sekan alfa berubah jadi cosec alfa. Kemudian tan alfa akan berubah menjadi kotan alfa. Ya, kalau nanti pada saat mencari sudutnya, kita menggunakan rumus ini. Maka terjadi perubahan. Tapi, kalau nanti menggunakan rumus alfa, kemudian 180 min alfa, ya kan? Kemudian apalagi itu tadi ada 180 plus alfa di kuadran 3 dan di kuadran 4 ada 360 min alfa, nilai trigonometrinya tetap. Jadi dia nggak akan berubah jadi seperti ini. Ya. Nah, langkah pengerjaannya apa gimana Pak? Yang pertama, perhatikan sudutnya ada di kuadran berapa. Yang pertama. Yang kedua, nilai trigononya pada kuadran tersebut bernilai positif atau negatif. Oke. Yang ketiga, gunakan salah satu rumus kuadran. Kemudian terjadi perubahan atau tidak. Baru yang terakhir menggunakan nilai trigononya, sin, cos, atau tan, dan seterusnya. Kita contohin ya. Ini kayak gini contohnya kira. Tentukan nilai dari sin 240 dengan dua cara ya, dengan dua cara tadi. Oke, dengan dua cara. Ini Pandit kirim dulu deh. Jadi, Sin jadi cos harusnya ya. Cos 30 setengah akar di oke, enggak. Jadi yang berubah ininya nih. Sin jadi cos. oke Pak. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang tidak berubah, yaitu 180 plus alfa, yang trigononya tetap. Berarti sin berapa?
180 tambah berapa? Yang hasilnya 240. 24. Tambah 6. 60 kan? Ya, 60. Tadi bernilai apa sini di kuadran 3? Bernilai negatif. Negatif. Terus tadi kan berubah atau tidak tadi? Dia Enggak berubah. tetap sin kan? Sin berapa tuh? Sin Sin 60. 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Dua. Paham gak kira? Paham, Pak? Iya. Oke. Nah, coba 300 ya, kuadran 4. Ya, benar. Sip, bagus. Mantap, mantap. Kosek 90 kuadran 2 positif. Silakan, bagus. Kosek 45. Mantap. Udah ngerti gila ya sekarang ya. Iya, Pak. Sin 120 ada di kuadran berapa kira? Di kuadran 2. Kuadran dua. Sin di kuadran 2 bernilai apa? eh, Bernilai Bernilai positif. positif. Ingat aja rumusnya itu semua sin tan cos ya kira ya. Semua sin tan cos, semua sin tan cos, semua kuadran 1, sin kuadran 2 yang positif ya. Cos 240, kuadran berapa 240? 24. Di kuadran 3. Kuadran 3 cosnya bernilai Negatif. 225 kuadran. Kuadran 4. 225 bernilai kuadran berapa ya? Cek Eh, lagi. kuadran 3. 3 nilai, cekannya bernilai apa kuadran 3? Negatif. Negatif, bagus ya. Nah, sekarang langkah kedua apa tadi itu? Langkah kedua itu adalah nih, udah langkah dua udah gunakan salah satu rumusnya tidak berubah. Nah, berarti yang tidak berubah. Berarti yang tidak berubah yang mana Pak? Nih, yang ini nih rumus di kuadran yang tidak berubah. Nih ya, trigononya tetap ini ya, kuadran 2. Oke. Nah, berarti di kuadran 2 ini sinnya rumusnya apa? Sin 180 min kan? Ya, sin 180 min berapa? Yang hasil 120? Min 60. 60. Cos kuadran 3 rumusnya apa? 180 plus Rumus berapa? 60. 60. Paham nggak kira? Paham. Kan 180 tambah 60, 240 kan? Per berapa? Sekan 225 kuadran 3 rumusnya apa? 180 plus berapa? Yang hasilnya 225. Hmm, 45. 45. Ya nggak? Tadi kan sinnya bernilai positif ya. Plus. Kita ambil sudut-sudutnya aja. Ini. Ya nggak kira? Ya, Pak. Plus sin 60. Sebenarnya kalau plus nggak usah ditulis plus ya. Dikali min. Ya nggak? Cos 60. Paham nggak kira? Kan min tadi kan? Per sekan berapa? Min sekan berapa? 45. Plus sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60. 1/2 akar Akar 3. 3 dikali min setengah. Sekan 225. Sekan 45 berapa? Sekan 45 kira. Akan 4. Akar ya? Kan? Akar 2. Sekan 45.
Ya, udah ketemu belum sin 45 kilo? Ada akar 2 benar. Oh, belum yang Iya, ini. Pak. Ini ya, yang satu lagi. Ini kilo ada yang sudah dicoret nggak? Nggak adaan ya. Berarti langsung setengah kali setengah berapa? Minus seperempat ya kira. Tapi ini min bagi min bisa dihilangin dulu nih. Min bagi min. Habis kan? Setengah kali setengah seperempat. Ya nggak? Ini seperempat. Terus habis itu akar 3 per akar 2. Hmm. Paham nggak kira? Paham, Pak. Nah, biar kalau karena dia di bawahnya akar 2 kita rasionalkan. Sama-sama kali akar 2 per akar 2. Paham nggak kira? Paham, Pak. Berarti sama dengan seperempat akar berapa tuh? Akar 2. Akar 6 per 2. Seperempat per 2 artinya apa? Seperempat bagi 2 artinya berapa? Seperempat kali 1/2. Berapa tuh? Seperempat kali 1/2 berapa? 1/8. 1/8. Jadi 1/8 akar. Paham nggak gila? Paham, Pak. Jadinya ya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya tadi pengerjaannya. Jadi kalau udah pakai rumus, udah dihitung-hitung kayak gini, kita langsung pakai rumus yang tidak berubah. Gitu. Oke. Lanjut nomor 2 coba. Silakan. Silakan sesuai langkah tadi. Pun kita cek ini dulu. Kuadran 2 benar. Sekan kuadran 4 benar. 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 Dan 45 bagus, gila, mantap. Kuadran 2 sip. Oke, bagus. Oke, mantap. Perlahan tapi pasti ya. Ini kurang apanya coba kira? Min. Minnya ketinggalan ya? Oh iya, Pak. Sip, benar-benar. Cuman minusnya aja ketinggalan tuh. Di akhir-akhir ya. Oke. Min. Oh, ini kenapa min kira? Kan kos di kuadran 4 positif kan? Dan jangan berubah ini gila, ya nggak? Kan soalnya kos, ya nggak gila? Hmm, Ini eh, kenapa jadi sin? Hah? ada 3 ini, Pak. Nggak ke foto yang di sekolah. Hah? Bentar, Pak. Aku mau kirim ulang. Oh, oke. Gila rumusnya yang nggak pakai yang nggak berubah kan ya? Iya, Pak. Oh iya ini benar. Hmm, micin, kos, 360, Bintan 45. Nah, gila kalau udah kayak gini, jangan bikin sin setengah R2 kalau mau bikinnya sin 45 di sini.
Ya, karena setengah akar 2 itu bukan sudut. Kalau mau langsung ini dihilangin kira. Nah, dihilangin tuh kalau mau setengah R2 sama setengahnya gitu ya. Tuh, oke. Jadi jangan sin kemudian angka. Itu nggak boleh karena sin atau cos atau tan itu setelahnya harus sudut. Kayak 30 derajat, 60, ngerti ya? Kira? Nanti, Pak. Tuh. Berarti min setengah R2 ini udah benar, ngitungnya benar. Ini kalau R2. Ya bagus, sebenarnya ini bisa juga gini kira ya. Ini ya. Kan 2/3 akar 3 dikali akar 3 bisa kan? Iya Iya, nggak? Pak. Akar 3 kali akar 3 kan 3 tuh. Di min 2/3 akar 3 kali akar 3 3. Arti kan gila. Coret-coret jadinya min 2. Arti kan gila. Hmm. Iya, Pak. Ya. Kalau akar 18 kegedean soalnya. Jadi kalau akar kali akar, selama dia bisa dikalikan, kamu kalikan. Akar kali akar, akarnya hilang gila. Ngerti ya gila ya? Tuh, kan min Iya. 2. Ini kira cuma sampai sini doang ya? Iya, baru sampai sini. Nah, seperempat akar 2 per berapa tuh? Tadi min 2. Nanti ya kira ya cara hitungnya ya. Nah, apa kan di sini Pak dia jadi tahu nih. Kira mentoknya di mana. Berarti kan seperempat akar 2 kan dibagi min 2 artinya dikali min seperdua. 4 kali min 2 min lah. Kan, min seperdelapan akar 2. Paham nggak kira? Iya, Pak. Ada pertanyaan juga kira? Kan bagus, gila, mantap. Hot, kuadran 3 cakep. Ini nggak bisa diapain-apain ya. Kan tadi pada bilang, kalau kali bisa, tapi Oh kalau iya, lupa. nah, udah cukup gini aja. Ya kira ya. Iya, Pak. Nah ini, 8. 8 tuh gini kira ya. Sin kuadrat 30 artinya sin 30 kamu kuadratkan kira. Ya, sin 30 kamu kuadratkan, oke? Kuadratkan. Sama kira. Full. Kan? Nah, berarti setengah dikuadratin kan? Seperempat. Ngerti gak kira? Iya, Pak, ngerti. Cos kuadrat 30 berarti cos 30 kita kuadratkan. Berapa coba? Kan cos 30 jadi berapa? Setengah artian. Berarti setengah R3 dikali setengah R3. Arti gak kira? Berarti nggak usah pakai rumus yang sudut. Hmm? Nah, kalau kuadran 1 nggak usah pakai rumus sudut. Berarti ya kira ya. Oh iya, iya, Pak. Kan ini langsung aja ada di tabelnya. Akar 3 ada akar 3. 3 kan? 2 ada 2, 4. Berarti ya kira. Iya, Pak. Setengah. Seperempat bagus. Oh, sin berapa? Sin kuadrat 45 ya? Bener, gila, bener. Tadi kita bingung di mananya ya? Oh, gini gila. Ini basic math ya sebenarnya ya. Seperempat. Kan seperempat kurang 3/4 ini udah benar. Sin 45, sin 45. 2 kali setengah akar 2 dikali setengah akar 2 itu kan. Duanya coret kan. Akar 2, 2 kan. Setengah dikali 2. Tuh benar. Ya ini gila kerjaan dulu yang kuadratnya. Kan ini kan udah 3/4 kan. Tapi jangan dikuadratin. Nanti cos 30 udah 3/4 kan hasil kuadratnya kira.
Iya, Pak. Jadi 4 kali 3 per 4 dikurang 2. Udah gitu doang. Coret. Jadinya 3 kurang 2. Ngerti gak kira? Ini kan seperempat kurang 3 per 4 ditambah 1/1. Ngerti gak kira? Iya, Pak. Jadi min 2 per 4 kan? Ditambah 1/1. Jadi berapa? Min 2 per 4 kan min 1/2 ya kira ya? Iya, Pak. Jadi berapa? Min setengah tambah 1 berapa kira? 1/2. 1/. Ngerti kira ya? Iya, Kan Pak. 1 kali 2 2 2 dikurang 1 1. 2 ditambah min 1 1 kan? Jadi Iya, 1/2/1. Sedangkan seperti itu. Paham nggak kira? iya, Pak. Paham. Gitu ya. Ini basic math banget nih. Nggak apa-apa, bagus. Jadi kan tahu kesalahannya gimana.